Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unpamers, mahasiswa-mahasiswiku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Sebelum saya membahas materi pokok, saya akan menjelaskan tujuan dari pembahasan materi ini. Materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi mikro. Mahasiswa dapat menganalisis permasalahan dan perkembangan ekonomi. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan guna memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kepuasan. Ekonomi mikro membahas masalah aktivitas-aktivitas dalam perekonomian yang bersifat hanya sebagian kecil dari perekonomian global, yaitu memusatkan pada konsumen, produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pendapatan, pasar, harga, penawaran, dan permintaan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, sering terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuasnya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan jumlahnya sangat terbatas. Permasalahan-permasalahan ini yang menyebabkan timbulnya kelangkaan, pilihan, dan biaya kesempatan. Masalah ekonomi merupakan masalah pilihan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan langka. Sumber daya yang langka membutuhkan pengorbanan atau biaya yang akan dikeluarkan. Sehubungan dengan kelangkaan sumber daya, maka masalah ekonomi mikro dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah masalah produksi. Produksi artinya menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah distribusi berkaitan dengan penyaluran barang jasa yang telah diproduksi. Dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi yaitu hasil output dari barang atau jasa yang telah didistribusikan kepada masyarakat melalui pasar dan dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern timbul dikarenakan adanya kelangkaan dan pilihan. Pada setiap kegiatan, baik perusahaan, masyarakat, ataupun konsumen, individu dihadapkan pada pilihan dari berbagai alternatif yang dibuat. Dengan tujuan sumber daya yang tersedia dapat digunakan dengan efisien sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat ataupun individu. Terdapat tiga masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Dengan kelangkaan sumber daya yang dimiliki, maka produsen haruslah mengetahui barang yang akan diproduksi dan berapa banyak sehingga dapat memberikan manfaat bagi konsumen, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsi produk barang atau jasa tersebut. Yang kedua bagaimana cara memproduksinya. Dengan mengetahui barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah, maka produsen dapat memutuskan barang apa saja yang akan diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya. Hal ini dapat dilihat dari metode dan teknologi yang akan dipakai oleh perusahaan ataupun produsen. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Barang atau jasa yang akan diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan dan pangsa pasar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah analisa ekonomi. Analisa ekonomi dibedakan menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang mana menggambarkan keadaan sebenarnya wujud dalam perekonomian, digunakan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang terjadi di alam semesta dan dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah teori ekonomi, yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau nyata dalam kegiatan ekonomi. Diterangkan mengenai gambaran umum tentang kegiatan suatu perekonomian
Dengan melihat teori dengan kenyataan, maka ilmu ekonomi itu akan menjadi sangat penting peranannya. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Teori ini disebut sebagai teori kebijakan ekonomi, karena teori ini menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan beberapa alat analisa untuk menerangkan teori-teorinya untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Alat analisa yang utama adalah grafik dan kurva. Alat analisa yang mendalam adalah matematika dan persamaan matematika. Alat analisa untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran adalah statistik. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai teori ekonomi dilakukan dengan bantuan grafik dan kurva dalam analisanya. Suatu grafik mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letaknya horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus pada sumbu horizontal. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.